Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Fisika Dasar Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai gesekan pada bidang miring dengan anggota. Yang pertama, saya sendiri Alfiani Yusada dengan NIM A1C22093. Yang kedua ada Anissa Septiani dengan NIM A1C22003. Yang ketiga ada Nasya Adilah Putri dengan NIM A1C22085. Yang keempat ada Nia Kurniasih dengan NIM A1C22002. Dan yang terakhir ada Zulfan Hakim dengan NIM A1C22031. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri Alfiani Yusada. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu gaya gesek. Menurut Rusmadi tahun 2008, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Gaya gesek antara dua buah benda padat, misalnya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek dapat merugikan dan juga dapat bermanfaat. Bila permukaan suatu benda saling kontak, maka permukaan bergerak terhadap benda lainnya dan menimbulkan gaya tangensial disebut gaya gesek. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Zulfan Hakim. Kepada Zulfan Hakim dipersilahkan. Gaya gesekan antar dua permukaan yang saling diam satu terhadap yang lain disebut gaya gesek statis. Gaya gesek statis yang maksimum sama dengan gaya terkecil yang dibutuhkan agar benda mulai bergerak. Sekali bergerak telah dimulai, gaya gesek antara kedua permukaan biasanya berkurang sehingga diperlukan gaya yang lebih kecil untuk menjaga agar benda bergerak beraturan. Gaya yang bekerja antara dua permukaan yang paling bergerak relatif disebut gaya gesek kinetik. Jika Fs menyatakan besar gaya gesekan statis maksimum, maka νs sama dengan Fs per n, dengan νs adalah koefisien gerak gesekan statis dan n adalah besar gaya normal. Jika Fk menyatakan besar gaya gesekan kinetik, maka nu kinetik sama dengan F kinetik per N, dengan nu K adalah koefisien gesekan kinetik. Berikutnya akan dilaksanakan percobaan oleh Anissa Septiani. Pada Anissa Septiani dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan praktikum gesekan pada bidang miring. Nah, alat dan bahannya adalah yang pertama penggaris, yang kedua papan seluncur, yang ketiga balok kayu, yang keempat kotak pengerok atau kotak apapun, yang kelima busur, dan yang keenam stopwatch. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan gesekan pada bidang miring. Ini adalah alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Baik, kita akan melakukan percobaannya. X ini adalah jarak dari penyangga ini ke bawah sini waktu dia digerakkan. Lalu yang S adalah jarak dari papan ini ke bawah sini atau ukuran dari papan ini. Lalu kita akan menentukan ketinggian ini. Lalu kita juga akan menentukan sudut, dan kita juga akan menentukan waktu yang diperoleh benda yang jatuh ke bawah. Kita akan melakukan percobaannya sebanyak 3 kali. Pertama, kita melakukan percobaan yang pertama, kita akan gunakan atau kita akan mengukur dengan S atau dengan jaraknya. Jarak awal itu 28 cm seperti ini. Nah,
kita gerakkan supaya nanti bendanya ini akan terjadi. Setelah itu kita ukur jarak penyangga ini dengan jarak bawah. Jarak penyangganya 18. Untuk yang pertama dengan S-nya itu 28. Setelah itu kita ukur tingginya. Tingginya adalah 10 cm. Setelah itu kita hitung waktunya. Kita hitung waktunya 0,82 sekon. Lalu kita hitung sudut atau kemiringan dari papan ini. Kemiringannya adalah 30 derajat. Baik, sekarang kita akan lakukan yang kedua. Kita gunakan jaraknya adalah 24 cm. 24 cm. Berarti bendanya di sini. Kita juga akan gerakkan 24 cm. Kita akan ukur X-nya. X-nya 17 cm. Setelah itu kita ukur tingginya. Tingginya adalah 9,5. Lalu kita hitung waktunya. 1, 2, 3. Menyangkut di tangan, maaf, kita ulang. 1, 2, 3. Waktunya 0,85 sekon. Setelah itu kita ukur kemiringannya. Kemiringannya 27 derajat. Nah, sekarang kita lakukan yang ketiga. Kita gunakan jaraknya 20 cm. Kita seperti tadi, kita gerakkan lagi. Kita ukur X-nya. X-nya 16 cm. Sekarang kita ukur tingginya. Tingginya adalah 9 cm. Nah, lalu kita hitung berapa waktu benda yang jatuh ini, benda yang dari atas ini jatuh ke bawah. 1, 2, 3. Waktunya 0,87 sekon. Setelah itu kita ukur sudut atau kemiringan dari percobaan yang ketiga ini, didapatkan hasil 25 derajat. Setelah tadi melakukan percobaan, didapatkan data hasil percobaan sebagai berikut. Untuk percobaan yang pertama, X-nya 18 cm, H-nya 10 cm, S-nya 28 cm, T-nya 0,82 sekon, Theta 30 derajat. Lalu untuk percobaan yang kedua, X-nya 17 cm, H-nya 9,5 cm, S-nya 24 cm, T-nya 0,85 sekon, dan sudut tetanya 27 derajat. Lalu untuk percobaan yang ketiga,
X-nya 16 cm, H-nya 9 cm, S-nya 20 cm, T-nya 0,87 sekon, dan theta sudutnya 25 derajat. Kemudian mengenai perhitungan akan dijelaskan oleh Nia Kurniasi. Kepada Nia Kurniasi dipersilakan. Data pengamatan. Data pengamatan ini dapat dengan memasukkan data-data yang sebelumnya juga telah didapat dari data hasil percobaan. Nah, terdapat tiga data. Jadi nanti terdapat 3 data pengamatan. Data pengamatan yang pertama, menentukan kecepatan. Rumus A sama dengan B sin theta. A sama dengan 10, memakai 10 meter per sekon kuadrat sebagai G, lalu sin 30 theta dengan theta adalah 30. A sama dengan 10 dikali setengah, A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Lalu menentukan kecepatan. Pt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Pt ini maksudnya adalah kecepatan akhir. Pt sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Pt sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,10. Pt sama dengan akar 2, di mana akar 2 adalah 1,41. Jadi Pt sama dengan 1,41 meter per sekon. Kecepatannya adalah 1,41 meter per sekon. Lalu koefisien gesek statis. Mu S sama dengan tan theta. Tetanya 30, mu S sama dengan tan 30, mu S sama dengan 0,57 Newton. Lalu menentukan koefisien gesek kinetis. Mu K sama dengan tan theta dikurang A per G cos theta. Mu K sama dengan tan 30 derajat dikurang 5 per 10 cos 30 derajat. Mu K sama dengan 0,57 dikurang 5 per 5 per 8,6. Mu K sama dengan 0,57 dikurang 0,58. Jadi mu K sama dengan minus 0,01. Lalu data pengamatan yang kedua, kecepatan. A sama dengan G sin theta, masih memakai rumus yang sama. A sama dengan G sin theta, A sama dengan 10 dikali sin 27 derajat. A sama dengan 10 dikali 0,454. Jadi kecepatannya adalah 4,54 meter per sekon kuadrat. Lalu kecepatan Qt kuadrat sama dengan 2GH, Pt sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Pt sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,095. Pt sama dengan akar dari 1,9 dan akar 1,9 sama dengan 1,378. Pt kecepatan sama dengan 1,378 meter per sekon. Lalu koefisien gesek atau koefisien statisnya. Mu S sama dengan tan theta, mu S sama dengan tan 27 derajat, mu S sama dengan 0,509 Newton. Koefisien gesek statisnya adalah 0,509 Newton. Lalu menentukan koefisien gerak kinetis. Mu K sama dengan tan theta dikurang A per G dikali cos theta. Mu K sama dengan tan 27 derajat, sini tetanya 27 derajat dikurang 4,54 per 10 kali cos 27 derajat. Mu K sama dengan 0,509 dikurang 4,54 per 8,910. Mu K sama dengan 0,509 dikurang 0,509. Mu K sama dengan 0 Newton. Koefisien gesek kinetisnya adalah 0. Lalu data pengamatan ketiga. Kecepatan masih pakai rumus yang sama dengan kecepatan sama dengan A sama dengan G sin theta. Di sini tetanya adalah 25 derajat. A sama dengan 10 sin 25 derajat. A sama dengan 10 dikali 0,422. A sama dengan percepatan sama dengan 4,22 meter per sekon kuadrat. Lalu kecepatan Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Vt sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Vt sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,09. Vt sama dengan akar dari 1,8, di mana akar dari 1,8 adalah 1,34, berarti kecepatannya sama dengan 1,34 meter per sekon. Lalu koefisien gesek statis. Mu S sama dengan tan theta, mu S sama dengan tan 25 derajat, mu S sama dengan 0,46 Newton. Lalu menentukan koefisien gesek kinetis. Mu K sama dengan tan theta dikurang A per G cos theta. Mu K sama dengan tan 25 derajat dikurang 4,22 per 10 cos 25 derajat. Mu K sama dengan 0,46 dikurang 0,22 per 9,06. Mu K sama dengan 0,46 dikurang 0,46. Jadi mu K sama dengan 0 Newton. Dan yang terakhir, kesimpulan secara keseluruhan.
akan disampaikan oleh Nasya Adila Putri. Kepada Nasya, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Nasya Adila Putri dengan NIM A1C220085 akan membahas tentang kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan perhitungan yang didapatkan, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Lalu yang kedua, gaya gesek ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang bersifat merugikan. Lalu yang ketiga, landasan yang kasar akan membuat benda yang lebih lambat bergerak, seperti menghambat gerak benda tersebut agak dengan landasan yang licin. Lalu yang keempat, pada gaya gesek statis, semakin besar sudut maka benda akan meluncur lebih cepat. Lalu yang kelima, pada gaya gesek kinetis, semakin besar sudut, semakin lama benda sampai di titik acuan. Lalu yang keenam, semakin berat massa benda, maka benda atau balok kayu yang akan bergerak semakin cepat ke titik acuan. Lalu yang ketujuh, sudut kemiringan bidang mempengaruhi kecepatan dan waktu tempuh balok pada saat meluncur. Lalu yang kedelapan, kemiringan permukaan mempengaruhi besar koefisien gesekan statis dan kinetis. Semakin besar sudut kemiringan, maka semakin besar koefisien gesekan statisnya. Namun akan semakin kecil koefisien gesekan kinetisnya. Lalu yang kesembilan, gaya gesek statis terjadi pada saat benda masih diam dan saat benda akan bergerak. Gaya gesek statis besarnya mengikuti besar gaya dorong atau gaya tarik yang cenderung menggerakkan benda. Lalu yang ke-10, gaya gesek statis lebih besar dari gaya gesek kinetisnya. Atau persamaannya Fs lebih besar dari Fk dan Mus lebih besar daripada Muk. Itulah yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.